Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini di dalam ibadah yang penuh hikmatnya Allah, di mana kami merasakan kasih Tuhan, di dalam pujian, di dalam kesaksian-kesaksian umat-Mu. Bagaimana kesaksian yang membangun iman, sehingga ada yang jatuh boleh diangkat oleh Tuhan, yang berdosa mengaku dosanya dan diampuni, ada yang sakit disembuhkan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan itu. Hari ini kami akan mendengar isi hati Tuhan lewat pemberitaan firman Allah. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang hina ini, sehingga layaklah kami untuk terima suara kebenaran itu. Urapi telinga kami, Tuhan pakai mata kami supaya dengan jernih mendengar khotbah. Tuhan tolong pemikiran kami supaya terbuka, hati kami pun Tuhan menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Semua yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian duduk. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita melihat bagaimana hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah merayakan Paskah, dan hari ini adalah hari di mana Yesus telah bangkit bagi saya dan saudara. Pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu, kita bersyukur pelayan-pelayan kita biarlah kiranya terus dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, terutama jaga sikap hati, makin setia, makin rendah hati, maka pemakaian Tuhan juga turun bagi saya dan saudara. Hari ini adalah hari kebangkitan. Mari kita lihat firman Allah di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-3. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema kebangkitan Kristus. Kita baca bersama-sama ayat ini karena dia hanya merupakan 3 ayat saja. Jadi apa salahnya jika kita baca bersama-sama? 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-3. Kita baca dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3, mulai. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Tuhan Yesus memberkati pembacaan firman Allah sampai di sana. Ada beberapa hal yang kusampaikan kepada jemaat kekasih berkaitan dengan ayat ini. Ada 3 hal paling tidak, nanti kita akan kupas satu persatu. Ibadah kebangkitan pada hari Minggu hari ini, kita melihat bagaimana karya Tuhan dan karya Roh Kudus luar biasa.
Tadi dikatakan Rasul Paulus berkata bahwa dari semua apa yang kusampaikan yaitu Injil kebenaran. Jadi jemaat di Korintus menerima firman yang luar biasa itu. Rasul Paulus tadi berkata, dan sekarang saudara-saudaraku mengingatkan kamu supaya kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Itu berarti lewat Injil kita bisa berdiri dengan gagah. Lewat Injil lah dan saudara bisa menjadi kuat sampai hari ini. Kita lihat sekarang banyak orang menjadi lemah, mereka menjadi lesu, mereka menjadi tak berdaya. Kenapa? Karena berbagai tekanan, berbagai persoalan yang mereka hadapi. Tadi kita mendengar dua kesaksian baik Ibu Evi maupun Saudari Nona. Kesaksian begini bagus, kalau boleh tiap minggu kita harus ada kesaksian. Kalau boleh saudara yang punya kesaksian dan pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara bisa cerita. Tidak apa-apa. Bapak-bapak mari maju kemari. Jangan ibu terus, sekali-sekali bapak-bapak lah. Ya, kita bapak-bapak nanti pecahkan rekor. Mungkin dalam minggu-minggu ke depan ada 3 bapak maju ke depan untuk bersaksi. Jadi tidak boleh ibu-ibu terus. Meskipun gereja ini dikuasai oleh ibu-ibu, kita bapak-bapak juga tidak boleh ketinggalan. Kita berlomba-lomba untuk mencari firman. Tadi dikatakan kita teguh berdiri semua karena Injil. Injil apakah itu? Yaitu Injil tentang kebangkitan Yesus. Ada sukacita saya dan saudara mendengar Yesus Kristus telah bangkit. Dia tidak terbaring kaku di kubur sana. Jadi dia bangkit, itu sukacita yang besar. Kita bersyukur karena Allah kita telah bangkit dari maut. Dia bukan Allah almarhum. Sayang sekali jemaat GPDI Damai kalau menyembah Allah almarhum, Allah yang tidak bangkit-bangkit. Jika kita menyembah Allah almarhum, maka tidak perlu kita ke gereja seperti ini. Tidak perlu kita bersaksi. Kenapa? Karena Allah kita telah menjadi Allah almarhum. Jika Allah kita menjadi almarhum, betapa malunya kita menyembah Tuhan. Betapa malunya kita mengiring Tuhan, kita mengiring kepada Allah yang mati, tidak bangkit-bangkit. Tetapi Yesus, saya dan saudara, dia bangkit dari kematian. Katakanlah tokoh siapa yang saudara jagokan dalam hidup ini. Mereka mati tidak bangkit tuh. Tapi kita ada satu tokoh yang luar biasa, namanya Yesus Kristus. Jadi pada Injil yang kuberitakan, kata Paulus, di situ kamu berdiri kuat. Rumah tangga kita sampai hari ini berdiri kuat itu karena Tuhan. Bukankah rumah tangga juga menjadi persoalan yang lain? Sehingga kita hari-hari ini bertengkar hanya gara-gara persoalan rumah tangga. Tetapi kita melihat bagaimana ketika kita dibela oleh Tuhan. Ada pembelaan Allah. Kita melihat bagaimana Tuhan tolong keluarga kita. Tuhan tolong pelayanan. Tuhan tolong gereja kita. Kita berdoa supaya biarlah jemaat ini makin bertumbuh di dalam iman. Seperti iman kita tadi yang disampaikan oleh Ibu Evi. Kalau gereja lain bisa Tuhan berkati, gereja ini juga mesti Tuhan berkati. Kenapa tidak? Allah yang kita sembah Allah yang sama kok. Bukan Allah yang beda. Kita GPDI Damai juga bisa. Yang penting ada kesatuan hati. Saya dan saudara terus hidup dekat dengan Tuhan. Kita akan melihat pelayanan ini pasti akan ditolong oleh Tuhan. Pelayanan yang sederhana, pelayanan yang kecil, gereja kecil, dia semacam ada di pinggiran kota. Ini kan kategori di pinggiran kota karena dia di pesisir pantai. Gereja yang kecil, gereja yang tidak kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan ini kalau kita libatkan, Tuhan Allah munculkan dia di paling atas. Dia berada di atas puncak gunung. Sehingga orang dari bawah mereka berkata, "Hei, kau turun, ngapain kau tinggi-tinggi di situ?" Ya, aku tinggi karena Allah yang mengangkatku. Gereja yang tersembunyi, gereja yang jarang orang melihatnya mungkin.
Karena tidak ada papan nama di jalan masuk jalan raya, sehingga orang harus bertanya, di manakah gerangan GPDI Damai itu? Sehingga kita harus menjelaskan minimal 5 menit. Kita menjelaskan pada lurus pantai saja kakak, sampai mentok ada rumah warga di situ. Tetapi jangan anggap remeh gereja yang tersembunyi ini. Gereja yang tidak terlihat, gereja yang tersembunyi ini, Allahnya tidak tersembunyi. Allahnya selalu hadir dalam ibadah minggu. Kita tadi lihat luar biasa. Singers di jamaah Tuhan. Kita semua di jamaah Tuhan. Jadi oleh sebab itu kebangkitan Tuhan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan buat saya dan saudara. Kenapa Yesus harus bangkit? Ya memang karena dia Allah, maut tidak bisa menahannya. Setan tidak bisa menahan dia di kuburan. Yesus bangkit supaya mematahkan berbagai argumen dan berbagai teori yang salah paham tentang kebangkitan Tuhan. Karena ada teori yang berkata Yesus itu mayatnya dicuri. Sehingga kubur kenapa kosong? Karena mayat dicuri oleh murid-murid. Itu yang dicatat di dalam Alkitab. Matius pasal 28 menjelaskan itu. Dusta Mahkamah Agama, itu temanya. Mahkamah Agama telah membayar serdadu-serdadu penjaga pintu kuburan itu, supaya memberikan kesaksian kosong, kesaksian palsu. Katakan kepada mereka, katakan kepada halayak ramai bahwa Yesus tidak bangkit. Kuburnya kosong itu karena murid-murid mencuri jasadnya. Ada teori yang mengatakan ini, yaitu dusta Mahkamah Agama. Tetapi kita percaya Yesus benar-benar bangkit kok. Karena lucu sekali, masa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid di sementara serdadu tertidur. Dalam Matius pasal 28 menjelaskan itu. Katakan murid-murid datang tengah malam mengambil jasadnya di waktu kalian tertidur. Kan lucu sekali. Serdadu kalau tertidur waktu dalam menjaga kuburan bisa kena bahaya, bisa kena hukuman. Mereka tidak boleh tidur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lucu sekali kalau di persidangan nanti hakim bertanya, hai saksi, kan 2 orang yang menjaga pintu kuburan, benarkah jasad Yesus dicuri murid-murid? Betul Pak Hakim. Waktu dicuri kau sedang apa? Sedang tidur Pak Hakim. Sudah syukur kalau tidak dilempar palu. Masa memberikan keterangan lagi tidur? Orang lagi tidur kan tidak bisa melihat, berarti dia lagi tidur. Jadi semua dusta ini diarahkan pada kebangkitan Yesus. Ada juga teori yang mengatakan teori Yesus tidak mati tetapi dia pingsan, yaitu swoon teori. Ini mengatakan Yesus tidak mati melainkan dia pingsan. Waktu Yesus diturunkan dari kayu salib, dia tidak mati, dia hanya pingsan. Makanya waktu dibawa ke kuburan, dia cium bau aroma rempah-rempah, langsung dia terbangun. Lalu dia berangkat jalan kaki ke India, dan dia mati tua di sana. Wah, ini lucu sekali teori ini. Lagi pula kalau Yesus tiba-tiba bangun dari pingsan, siapa yang menggeser pintu yang berat itu? Kan tidak mungkin. Jadi oleh sebab itu ini sangat luar biasa tuduhan-tuduhan yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Jika saya dan saudara hari ini melihat di mana kuburan Yesus, di mana jasad Yesus pernah diletakkan di sana sampai hari ini di Israel. Bila saya dan saudara ada berkat, kita pergi secara langsung. Tetapi semua orang menayangkan bagaimana kuburan itu sampai hari ini telah kosong. Di pintu masuk kuburan itu kita tidak temukan mayat Yesus. Jasadnya tidak ada. Karena di pintu itu hanya bertuliskan, He is not here, for He is risen. Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Jadi kita menyembah Allah yang telah bangkit dari kematian. Ada 3 alasan mengapa Yesus menampakkan diri. Tema khotbah hari ini adalah penampakan diri Yesus.
Yohanes 20 ayatnya yang ke-19. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 berkata begini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi." Tiga alasan mengapa Yesus menampakkan diri. Yang pertama, Yesus menampakkan diri Yesus yang pertama adalah meneguhkan murid-murid. Tiga alasan mengapa Yesus menampakkan diri. Yang pertama, Yesus menampakkan diri untuk meneguhkan hati murid-murid, karena mereka semua sudah ciut. Mereka semua dalam keadaan ketakutan. Guru sudah dibunuh. Apalah daya kita melayani Tuhan? Apalah daya kita iring guru? Kini guru telah tiada. Semua daun, hati jadi ciut. Orang yang kita puja-puji kini telah tiada. Sehingga mereka berada di satu kamar, di satu ruangan, di salah satu tempat. Firman Allah berkata, pada minggu itu kita bersyukur kebangkitan Yesus mengubah ibadah hari. Kini hari berubah menjadi hari Minggu ibadah kita. Yang tadinya ibadah itu adalah jatuh sebetulnya pada hari Sabtu, pada hari Sabat. Itu yang dirayakan oleh umat-umat kita. Mereka yang beragama Advent, teman-teman kita Advent, mereka selalu beribadah pada hari Sabtu kan? Itu hari Sabat, mereka betul. Tapi kenapa kita berubah, kita ibadah di hari Minggu? Yesus sendiri menampakkan diri pada hari Minggu. Sehingga hari Minggu menjadi hari di mana murid-murid ketemu. Jadi kita tidak salah, karena dia Tuhan atas hari. Dia Tuhan atas hari Senin, dia Tuhan atas hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semua adalah harinya Tuhan. Sehingga kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Tidak puas sampai situ, kita pakai bahasa lagi. Raidan ini. Kita pakai bahasa memuji Tuhan. Dengan bahasa kita memuliakan Tuhan. Tinggal Bapak Gembala ada waktu duduk mungkin sekarang habis bikin susun lagi semacam bahasa Talau. Tapi Bapak Gembala cari belum dapat. Kan bahasa Sewi sudah ada kan. Jadi Bapak Gembala harus susun lagi. Kira-kira bahasa Talaunya bagaimana? Bapak Gembala harus pulang kampung dulu, tanya tua-tua kampung. Ini susun lagu pendek ini dalam bahasa Talau yang dalam bagaimana? Jadi semua hari adalah harinya Tuhan. Hari apapun itu. Jadi kita tidak salah beribadah di hari Minggu, karena Yesus menampakkan diri pada hari Minggu. Ayat 9 tadi berkata mereka dalam keadaan takut. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, alasannya untuk meneguhkan mereka. Kenapa Yesus berkata damai sejahtera kepada mereka? Mereka dalam keadaan takut. Yesus masuk dan berkata damai sejahtera bagi. Karena Yesus tahu salah satu kebutuhan manusia adalah rasa tenang. Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah rasa damai. Karenanya Yesus datang menyapa mereka dengan kalimat salam damai sejahtera bagimu. Dalam bahasa Ibrani dengan sebuah kalimat Shalom Aleichem. Dalam bahasa Indonesia damai sejahtera bagimu. Dalam bahasa Arab Assalamualaikum. Sama pengertiannya. Salah satu kebutuhan manusia adalah rasa damai, rasa tenang, rasa aman. Dan rasa aman ini kita dapatkan dari siapa? Tidak ada di luar Yesus. Yang ada hanya di dalam Yesus. Saudara datang pada pagi hari ini, saudara rasa tentram, amin? Rasa damai. Kita rasa tenang. Mungkin di rumah tadi kita sudah jengkel.
Karena mau pergi sembahyang, ya begitulah. Ya namanya juga keluarga kan. Pasti ada salah-salah pendapat. Kita jengkel bangun pagi karena cari celana sembahyang ada di mana. Tadi Bapak Gembala pengalaman begitu. Keluar dari kamar mandi. Ibu Gembala ini kan orangnya suka menyimpan. Jadi Ibu Gembalamu ini kalau di rumah tidak tenang. Dia menyimpan saja kerja. Dari pagi sampai malam. Tinggal Bapak Gembala yang tegur. Stop, istirahat. Nanti sakit. Jadi kalau dia sudah menyimpan, barang-barang juga ikut, semua ikut dia. Jadi kadang hari ini sudah lipat baju taruh di sini, dia bisa pindah. Bapak Gembala sudah hafal pasti di sini. Ke sana kosong, tidak ada. Dia sudah pindah ke tempat yang lain. Jadi Bapak Gembala harus. Jadi tadi semacam hati sudah. Ini sudah jam masih cari-cari baju. Baju ini kemana? Sehingga Ibu Gembala bilang di sini, Pak ada di sini. Tidak mau ngomong. Pak kan bawa kunci pintu. Tapi begitu masuk di dalam ibadah, sudah saling memandang, kasih saja buka gigi. Kenapa? Dalam ibadah kita temukan damai. Dalam ibadah kita rasakan sukacita Allah. Jadi Yesus datang hari ini juga menyapamu. Saudara mungkin hari ini tidak tenang karena banyak persoalan. Dengar baik, kubawakan dan kutawarkan Tuhan padamu pagi hari. Dia berdiri di sini sambil menyapamu dengan kalimat damai sejahtera bagi jemaat gereja. Kita tertekan karena berbagai macam persoalan. Persoalan pelayanan, persoalan rumah tangga. Yesus menyapamu dengan kalimat damai sejahtera. Yesus tahu kebutuhan manusia yang paling utama adalah rasa damai. Karenanya aku bersyukur GPDI Damai dikasih nama oleh Mama Maria Venetruma. GPDI Damai. Biarlah gereja ini terus membawa damai. Gereja ini terus biar memang orang-orangnya di dalam ada tekanan. Siapa bilang tidak ada masalah? Oh banyak sekali Bapak Gembala. Tetapi kenapa kita bisa tenang? Karena Yesus adalah sumber kedamaian itu. Kita menjadi tidak tenang. Yesus hadir untuk membawa damai bagi saya dan saudara. Kita tidak gelisah lagi. Karena Tuhan telah memberikan menyapamu. Hari ini saudara mungkin sedang tertekan dengan berbagai macam persoalan. Dengar, Yesus menyapamu pagi hari dengan kalimat damai sejahtera bagimu anakku. Satu kali sang bapak reformator gereja yang bernama Martin Luther berada di dalam frustasi yang berat karena dia salah satu tokoh gereja yang menuliskan 95 dalil, 95 protes kepada gereja Roma Katolik pada saat itu. Dia tidak setuju pendapat-pendapatnya, paling tidak 95 dia sampaikan. Dia tempelkan 95 dalil itu di pintu gerbang Gutenberg, Inggris. Orang menjadi heboh dan riuh, tangkap dia. Karena dia sudah tidak sejalan lagi dengan semacam ajaran-ajaran Roma Katolik. Satu kali dia dalam frustasi berat, bapak kita, bapak reformator gereja. Dia gelisah karena dia mau ditangkap dan mau dibunuh. Tapi syukur ada istrinya, Katharina von Bora. Satu kali Martin Luther dalam keadaan tertekan, Katharina von Bora dia pakai semua pakaian serba hitam, topi hitam, baju hitam, sepatu hitam, semua hitam. Dia jalan di depan suaminya, bapak kita reformator gereja. Martin Luther berkata, "Wih, tumben kau hari ini pakai hitam-hitam semua. Kau mau kemana sebenarnya?" Istrinya berkata, "Aku mau pergi melayat. Ada orang meninggal." Siapa yang meninggal? Kok saya tidak tahu? Yang meninggal adalah Yesus Kristus. Ah, kau salah. Yesus tidak meninggal. Dia telah bangkit.
Yesus tidak meninggal terus, dia sudah bangkit dari kematian. Kalau kau sadar Yesus telah bangkit, kenapa kau stres? Ayo bangkit. Kita sadar Yesus telah bangkit, ngapain kita susah-susah, berlarut-larut dalam persoalan? Allah telah bangkit, dan saya dan saudara percaya dia juga telah mengalahkan maut. Dia juga siapkan damai sejahtera bagi kita. Dia menyapamu dengan kalimat damai sejahtera bagimu. Ayo semangat dalam pelayanan. Pelitamu kini tinggal, sudah mau hampir padam. Semangat lagi, yuk. Sehingga kita harus menyanyi berapi-api dengan sebuah pujian, isi minyak dalam lampu. Kenapa isi minyak? Karena pelitamu sudah mau hampir padam. Mari semangat lagi dalam pelayanan. Jangan kau sia-siakan hidup yang sementara ini untuk hal-hal yang sia-sia. Mari kita cari Tuhan dengan setia. Kita kobarkan api Pantekosta. Kita kobarkan api Kristus itu, supaya tetap membakar semangat saya dan saudara. Jadi terus dibakar. Saudara ada semangat dalam melayani, sehingga kita terlihat semangat. Usia boleh tua, usia boleh 60, tapi semangat kelihatan 16 tahun. Jangan usia 16 kelihatan seperti oma-oma, tidak ada semangat. Saudara masih tetap pada semangat cari Tuhan, haleluya. Persoalan jangan bikin kau undur dari Tuhan. Masalah jangan bikin kau tidak semangat dalam melayani Tuhan. Mari bangkit. Biar api Roh Kudus membakar kita dalam ibadah minggu kebangkitan Tuhan ini. Tetap semangat, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Api Pantekosta tetap membara. Saya berdoa supaya api Kristus, semangat Kristus terus membakar hidup. Supaya saudara terus ada gairah. Saudara bergairah. Saudara setia di dalam melayani Tuhan. Yang kedua, mengapa Yesus harus bangkit? Mengapa Yesus harus menampakkan diri? Yang pertama, penampakan diri Yesus meneguhkan hati murid-murid, karena mereka sedang takut. Yang kedua, Yesus mengutus murid-murid. Yesus menampakkan diri untuk mengutus mereka. Kekristenan ditandai dengan dua kalimat, come and go. Datang dan pergi. Kita datang dalam pengampunan dosa, kita datang cari Tuhan, kita datang di dalam pemulihan, kita datang dalam persekutuan, lalu kita pergi untuk memberitakan firman. Kita pergi untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Seperti kesaksian Ibu Evi tadi, sampaikan, hey, ini hari Minggu. Ngapain kau duduk-duduk di sini, bengong-bengong seperti orang yang kehilangan harap? Bangkit, mandi, ayo kita pergi ke gereja, ke rumahnya Tuhan. Kita pergi berkunjung ke rumahnya Tuhan, karena di rumah Tuhan kita temukan damai. Di rumah Tuhan kita temukan sejahtera. Di rumah Tuhan kita temukan ketenangan. Haleluya. Tadi malam Bapak dan Ibu Gembala sempat bercakap-cakap. Bapak Gembala berkata kepada Ibu Gembala, saya katakan kita GPD Damai bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Kita gereja kecil, selalu Roh Kudus datang berkunjung di gereja kita. Yesus selalu datang berkunjung di gereja kita, sehingga GPD Damai mendapat satu kehormatan itu. Sehingga dalam ibadah bagaimana kita rasakan hadirat Tuhan, dalam ibadah kita rasakan jemahan Tuhan. Itu Yesus sedang datang berkunjung di gereja kita. Saya teruskan lagi kepada Ibu Gembala, Bupati saja kalau datang di GPD Damai pasti kita kerahkan jemaah. Kita suruh Bapak Fikih, kita suruh Bapak Isa, kita suruh Bapak Ibrahim Wanggai, kita bilang bapak-bapak tolong ya,
lihat tiang-tiang yang sudah patah di mana, kau ganti dengan tiang besi. Saya tidak mau tiang yang seberang tiang. Karena ini siapa yang mau datang? Bapak Bupati, Bapak Wali Kota. Hanya tiang saja yang diganti-ganti. Tolong ibu-ibu juga tidak ketinggalan komando. Mereka juga dapat komando. Tolong ya, Ibu Mima sudah siap belanja berapa uang kas, tolong keluarkan. Tolong Ibu Marisa, tolong Ibu Yani pergi ke toko, cek karpet yang bagus di mana. Kita harus samparkan mulai dari gereja sampai di jalan masuk sana. Sudah begitu tidak ketinggalan lagi pemuda remaja. Bapak Gembala juga komandokan mereka. Tolong pemuda remaja jangan berdiam diri. Kalau boleh kalian sudah mulai latihan. Latihan apakah itu? Latihan gerakan menari penyambutan. Tolong bilang Agus untuk dia siap-siap untuk toki tambur. Dan Nona untuk dia main seperti main suling dan main harmonika. Haleluya. Kenapa? Karena Bapak Wali Kota mau berkunjung. Tidak ketinggalan lagi anak-anak sekolah minggu. Dikerahkan Ibu Sinta, tolong Ibu Regi. Latihan mereka, latihan gerakan yang bagus. Gerakan rebana yang mantap karena Bapak Wali Kota duduk yang nanti nonton menyaksikan mereka punya tarian-tarian. Jadi persiapkan diri. Minimal 1 minggu mereka kerja keras. Ibu Sinta harus latih mereka punya gerakan-gerakan. Saya tidak mau, Bapak Gembala tidak mau gerakannya biasa-biasa saja. Kasih gerakan yang terbaik. Minimal lempar rebana ke atas baru ditangkap sambil tutup mata. Wah, kalau begitu bisa pulang sembahyang ada yang kepala benjol. Kenapa begitu? Karena wali kota mau datang. Kita berikan penghormatan yang terbaik. Bapak Gembala saja berfoto dengan wali kota, senang sekali. Berjabat tangan, bisa berdoa di samping dia. Bisa bercakap-cakap. Sudah senang. Ini Yesus Kristus. Dia yang punya dunia ini. Dia yang punya lautan dan segala isinya. Dia yang punya bumi, lautan dan seluruh yang ada di dalam hidup ini. Ini punya Tuhan. Jadi dia datang berkunjung sini, kita anugerah Tuhan luar biasa. Sukacita besar. Dari mana saya tahu Allah selalu berkunjung di sini? Dari kehadiran Dia saat kita ibadah. Dia selalu hadir. Karenanya kenapa ibadah terlihat biasa-biasa? Dalam penyembahan orang semacam biasa. Semacam orang makan sayur lupa isi garam. Jadi dia hambar. Tidak ada gairah selera makan. Tetapi kalau sayur dia pas, bumbunya pas, ditaruh juga garam yang pas, dia tambah minimal 3 kali. Jadi kita ibadah kalau roh Tuhan hadir begini nih, saudara bisa protes, Bapak Gembala kurang, bila perlu hari Senin lagi ada ibadah raya. Jangan cuma hari Minggu, bikin lagi hari-hari lain. Rasa kurang. Karena saudara haus akan Tuhan. Roh Kudus hadir. Jadi oleh sebab itu Yesus mengutus murid-murid. Mari kita melayani Tuhan. Kesaksian kita menjadi berkat bagi orang. Kata-kata kita. Yang terakhir, Yohanes 20 ayatnya yang ke-22. Yang terakhir, mengapa Yesus menampakkan diri? Yang terakhir, Yesus memperlengkapi murid. Yohanes 20 ayatnya yang ke-22. Tadi Yesus mengutus murid-murid dalam Yohanes 20 ayat 21. Kini yang ketiga yaitu 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Pelayanan ini perlu Roh Kudus. Saudara pimpin pujian perlu Roh Kudus. Saudara main musik perlu Roh Kudus. Saudara berdoa perlu Roh Kudus. Bapak dan Ibu Gembala berkhotbah juga perlu Roh Kudus. Kenapa? Tanpa Roh Kudus kita sia-sia. Sehingga saudara yang main musik bukan tampilan dan kemahiran saudara bermain musik yang ditampilkan semata. Saudara yang bersaksi lewat pujian solo bukan lagi suara yang bagus, suara semata yang kau tampilkan. Kau yang khotbah bukan hanya berdasarkan pada suara keras, bikin speaker sampai mau pecah. Ini sebelah kanan lagi ini sudah mulai terganggu. Ini apa mungkin karena suara Bapak Gembala terlalu keras apa bagaimana? Tapi ini tikus punya perbuatan. Karena tikus berapa kali bersarang di dalam sini. Jadi kalau ada berkat kita beli yang bagus lagi, tapi nanti kita tutup. Ini pemberian keluarga Bapak Revelino. Sudah beberapa tahun kita gunakan. Ini sudah hancur-hancuran ini. Di luar saja kita sudah lihat model begini. Casingnya saja kita sudah lihat begitu. Apalagi di dalam. Kabel sudah nggak karuan di dalam. Dari mana Bapak Gembala tahu? Bapak Gembala buka sendiri, cek. Jadi kalau ada berkat Tuhan kita beli yang lebih bagus. Saudara percaya kita dapat yang lebih bagus? Haleluya. Dapat speaker yang bagus, musik yang bagus. Saudara juga melayani dengan penuh penghayatan yang tinggi. Mic juga yang bagus. Haleluya. Kapan kita dapat itu urusan Tuhan. Yang penting kita beriman saja. Tuhan pasti sediakan. Jadi bukan hanya tampilan soal suara bagus, soal mahir memainkan musik, tapi kalau itu dia dibungkus dengan Roh Tuhan, dia jadinya mantap sekali. Dia jadinya luar biasa. Kita dengar seperti musik itu dia turun dari surga. Sehingga dia bisa menjamah hati saya dan saudara. Kita bisa melihat lawatan Roh Kudus. Yesus menghembusi mereka dengan roh. Mereka terima roh. Kita harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Pelayanan ini perlu Roh Kudus. Ada satu hal yang paling ditakuti Daud. Daud tidak takut siapapun, termasuk Goliat mah dia tidak takut. Tapi ada satu hal yang paling Daud takut sekali dalam hidupnya. Mazmur 51 ayat 13. Jangan ambil rohmu daripada aku. Dia takut sekali. Kalau roh Tuhan undur daripada Daud, habis cerita Daud. Jadi nanti jadi seperti Saul. Waktu roh Tuhan undur dari Saul, Saul jadi gila. Raja tapi raja jadi raja gila. Allah undur, dicampakkan oleh orang Israel, sampah tidak berguna. Kenapa? Roh Tuhan undur. Jadi Daud takut sekali. Karenanya itu salah satu doanya. Dia bilang jangan sekiranya rohmu diambil daripada aku. Dia sangat takut. Kalau roh Tuhan undur, kita semua tidak ada apa-apa. Pelayanan kita semua hambar. Gereja kita tidak bisa berdiri. Pelayanan kita tidak bisa maju kalau roh Tuhan undur daripada kita. Kita melayani semua percuma. Jadi kita perlu perlengkapan. Yang bisa melengkapi itu adalah Roh Kudus. Dia sanggup melengkapi kita dengan kekuatan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, menerima kuasa kalau Roh Tuhan turun di atas kita. Kita berdoa supaya kita dipenuhkan sebagai umat-umat Tuhan. Kita lihat Simson dalam Alkitab. Waktu Roh Tuhan pakai dia, luar biasa. Dia bisa bunuh singa dengan tangan kosong. Dia bisa kalahkan bangsa Filistin yang ribuan itu seorang diri. Tapi waktu roh Tuhan undur daripadanya, kasihan sekali. Jadi bulan-bulanan, jadi tontonan. Jadi kita perlu Tuhan. Saya dan saudara perlu Tuhan. Rumah tangga kita perlu Tuhan. Sebuah desa yang kecil, tinggallah sekeluarga. Keluarga ini sangat sederhana, sangat miskin. Kenapa keluarga ini sangat miskin?
Rumah mereka atapnya terbuat dari daun sagu, sedangkan dinding rumah mereka pun terbuat dari gaba-gaba, dahan sagu. Jadi atap dan dinding rumah semua terbuat dari sagu, pohon sagu. Jadi sangat sederhana. Di waktu malam tiba, mereka hanya pakai pelita lampu botol yang kecil. Maka begitu malam tiba, mama, ibunya ini selalu harus padamkan pelita yang dia tiup. Karena takut-takut jangan sampai pelita ini lupa padam, dia membakar gubuk mereka yang sederhana itu. Jadi anaknya bertanya, "Mak, kenapa dipadam pelita?" "Aku takut gelap." Mamanya berkata, "Bahaya, nak. Sebab kalau tidak dipadam, takut dia membakar gubuk kita ini." Anaknya sembari tidur, matanya menghadap ke atas, dia berteriak, "Mak, aku takut gelap, Mak." Tetapi sembari dia berkata, "Aku takut gelap," dia lihat di celah-celah atap rumah yang terbuat dari daun sagu itu ada celah-celah kecil. Dia melihat di atas sana, dia melihat bulan yang terang. Lalu anak kecil ini berkata, "Mak, ini apa? Kok dia terang sekali?" Mamanya berkata, "Nak, itu lampunya Yesus Kristus." "Oh, begitu ya. Itu namanya bulan. Itu terang bulan, sinar bulan yang kau lihat itu. Dan itu adalah lampunya Yesus Kristus." Lalu anak ini melanjutkan pertanyaan, "Mak, apakah Yesus Kristus juga memadamkan lampunya seperti Mama memadamkan pelita kita?" Mamanya berkata, "Tidak, nak. Karena Yesus tidak perlu lampu. Yesus adalah Allah Israel yang tidak pernah tertidur dan mengantuk." Lalu anak ini melanjutkan pertanyaannya, "Jika Yesus tidak pernah tertidur dan mengantuk, ngapain aku takut? Dia selalu memperhatikan saya." Dari cerita anak kecil yang takut gelap ini, bukankah itu terjadi pada saya dan saudara? Kita sering kali takut. Rumah tangga saudara mungkin gelap hari-hari. Kesehatan saudara juga gelap. Beberapa hari kemarin Bapak dan Ibu Gembala doakan Wanakasi Yabau di rumah sakit 22. Terkena dengan asam lambung yang cukup parah, karena bikin dia step, muntah dan pingsan. Kita doakan. Ada jemaat-jemaat juga yang saya dan saudara kita lihat sampai hari ini masih bergumul dengan sakit penyakit. Kesehatanmu mengalami kegelapan. Perjalanan hidupmu juga gelap, sehingga kau seperti jalan di dalam lembah kekelaman. Kau menghadapi banyak kesulitan. Kita juga bergumul untuk gereja ini. Bertahun-tahun kita gumuli supaya papan lantai gereja kita bikin dengan bagus. Banyak hal yang kita inginkan. Kalau mau disampaikan, kita tidak cukup dah waktu ini. Saya percaya saudara punya kerinduan untuk pelayanan ini dibesarkan. Haleluya. Coba kalau Bapak Gembala buka ruang kesaksian keinginan saudara untuk pelayanan ini, maju satu persatu. Mulai dari Ibu Mima, Ibu Yani maju. Kerinduan Ibu Yani untuk gereja ini apa? Lalu ceritakan satu persatu. Waktu ibadah kita ini tidak cukup. Waktu ibadah kita ini bisa jadi bukan ibadah minggu, bisa jadi doa semalam suntuk. Kita cerita keinginan kita. Keinginan kita terlalu besar. Tapi untuk mewujudkan keinginan itu, Allah Israel yang tidak pernah mengantuk. Yesus tidak perlu lampu. Karena dia adalah lampu itu. Dia adalah terang dan sinar itu. Dia Allah Israel yang menjaga saya dan saudara. Adakah saudara temukan pergumulan? Saudara temukan jalan hidupmu hari ini seperti dalam lembah kekelaman. Kau gelap. Kau bilang, "Bapak Gembala, rumah tanggaku gelap hari-hari ini. Kesehatanku gelap. Ekonomiku gelap. Banyak kekurangan yang kami terima." Percayalah, Tuhan tidak pernah biarkan engkau. Angkat satu puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.